tidak ditentukan oleh banyaknya umat, jumlah umat, kemampuan ekonomi itu nomor 2. Tetapi semangat ini yang paling penting. Semangat itu penting karena ini menumbuhkan ya kehidupan. Maka harapan saya sebagai Romo Paroki mengajak setiap pribadi, terutama yang muda ya, yang siap berkarya, itu mulai dengan hal yang sederhana, mulai mencoba ya melakukan usaha kecil-kecil ini itu, lalu saling menawarkan. HPS kita yang ke-42 dengan tema membangun solidaritas pangan bersama para pelaku UMKM. Dengan ini kita nyatakan dibuka. Ya, kita beri tepuk tangan yang meriah. Halo para pejuang UMKM khususnya daerah Kevikepan Madiun. Pada hari ini tanggal 30 Oktober 2022 kita memperingati sebagai Hari Pangan Sedunia. Sebelum masuk pada acara puncaknya, terlebih dulu kita mensyukuri rahmat Tuhan dengan mengikuti misa syukur yang dipimpin oleh 4 Romo sekaligus. Ada Romo Wahyu, Romo Edi, Romo Bowo, dan Romo Sega. Di sini juga kita bisa melihat anak-anak yang sedang membawa persembahan dengan menggunakan pakaian dari beberapa daerah. Juga ada gunungan sebagai lambang rasa syukur atas hasil panen yang diperoleh umat, yang nantinya akan dibagi-bagikan ke seluruh umat juga. Ya, sebenarnya selain sebagai Romo Vicam, sebagai pastor paroki Regina Pacis, saya berharap bahwa umat itu semangat. Umat itu tidak ditentukan oleh banyaknya umat, jumlah umat, kemampuan ekonomi itu nomor 2. Tetapi semangat ini yang paling penting. Semangat itu penting karena ini menumbuhkan ya kehidupan. Maka harapan saya sebagai Romo Paroki mengajak setiap pribadi, terutama yang muda ya, yang siap berkarya, itu mulai dengan hal yang sederhana, mulai mencoba ya melakukan usaha kecil-kecil ini itu, lalu saling menawarkan, mengusahakan. Dan saya tentu ya tidak bisa begitu aja terjun langsung, tapi saya akan melihat di mana ada pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh mau komitmen, ya saya akan mendukung. Tentu nanti PSE Regina Pacis ke depan harus memiliki usaha. Memang yang kita rintis di tingkat paroki ada toko paroki atau toko paroki, toko rohani. Kemudian ada para manta yang siap untuk melayani catering dan sebagainya. Tetapi nanti mungkin kita punya semacam apa itu tempat UMKM untuk berjualan. Entah nanti tempatnya di dalam paroki ini atau di luar, tapi bagaimana itu menjadi usaha dari sentra ekonomi paroki ya, itu PSE paroki, dan itu bagaimana bisa menampung dari umat kita yang punya produk-produk sederhana tapi bisa ditawarkan. Dan saya kira ya kita harus bekerja lebih giat ya, kita harus berani mencoba. Tapi syaratnya satu, nggak boleh malas gitu ya. Kebanyakan orang itu malas, tidak mau. Makanya saya sendiri ya, saya fight sendiri. Kalau mau bahagia, pengen seperti saya, dan mau sukses, dalam arti sukses itu bukan hanya sukses uang, tapi sukses dengan semangat, dengan banyak hal yang bisa dilakukan. Orang bisa menikmati. Ini aja kan banyak orang bisa menikmati ya berbagai upaya kita bersama-sama UMKM. Maka ke depan saya berharap ya dengan ini Regina Pacis pun tumbuh, karena ini sentra pariwisata juga di kabupaten kita, Magetan. Oke, sekali lagi Provisiat selamat Hari Pangan Sedunia ke-42. Semoga kita makin bergiat bersama-sama. Amin. Terima kasih.
semoga Romo Weekend bisa terinspirasi ini untuk melakukan proyek pastoral di Kepikepan Madiun ini. Paling tidak ya 4 bulan sekali lah dipindah tempatnya, memotivasi. Soal pembiayaan bisa kita bicarakan, iya toh. Lalu bagaimana produk kemudian dievaluasi, orang-orang yang ikut di sini dievaluasi. Seperti saya katakan di awal tadi, berapa omsetnya? Kan tidak tahu semua. Kan lucu bahwa kita menggelar satu pasar itu ada target berapa omsetnya. Kalau jelas omsetnya itu kita jelas, oh ini sangat membantu, untung berapa di UMKM, sehingga tidak hanya pameran saja, ini sungguh kena pertama di lapangan ini kena juga target untuk setiap orang, sehingga termotivasi, oh enak kita mau menggelar pameran. Memang tidak terus menerus sebulan sekali bosan, tapi 4 bulan sekali atau 3 bulan sekali itu bisa mantap. Ya, harapannya ayo terus lebih inovasi, memamerkan anak-anak muda, paling nggak membuat flyer untuk pasar UMKM lebih menarik, animasinya lebih menarik, cara-caranya itu mulai dianimasi penjualan sistem kupon dan sebagainya itu, ya itu bagian dari kemampuan kita beradaptasi dengan situasi sekarang, berinovasi, berkreasi. Berarti nanti kedepannya akan ada pendampingan gitu ya? Ya, ada pendampingan. Kita akan ada pendata melalui komisi PNI keuskupan mendata di lingkungan itu. Ya paling tidak capaian saya 1.500 UMKM di Keuskupan Surabaya karena ada 1.500 lingkungan. Dan kemudian ada dijadikan asosiasi yang sedang kami proses untuk perizinannya dan akte lokalisnya. Oke ya, semangat UMKM. Saya Kabupaten Madiun, semangat UMKM. Ya, tetap komplit. Pagi Bu. Selamat siang. Oh ya. Tapi semangatnya tetap pagi. Iya. Ibu siapa? Dewi. Ibu Dewi dari Ngerambe ya Bu ya. Kami dari Regina Padis mau bertanya sedikit bagaimana kesan dan pesan terus antusiasme dari Ibu sebagai kelompok dari PSI Ngerambe menyambut dari Pak Anja ini Bu. Ya, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami dari kelompok UMKM Paroki Sukajang Ngerambe sangat bersemangat sekali karena dengan adanya ini kami dari para UMKM bisa bersemangat lagi karena diberi ruang dan tempat, bisa kreatif lagi, bisa inovasi lagi, bisa berpengalaman lagi, dan lagi dengan ini akan memperluas pasar bagi para UMKM yang ada di Paroki Sukajang Ngerambe. Terus untuk produk-produk yang dikembangkan di Ngerambe sendiri apa yang tadi dipresentasikan? Ya. Selain kami juga tadi pasar, kami juga ada tim yang menyebarkan pamflet. Ada 42 UMKM sebenarnya di Paroki Sukajang Ngerambe, tetapi dari hasil kurasi kami mendatangkan 12 UMKM dari olahan jahe, dari beras jagung, kemudian ada beras hitam, ada pupuk begagan, ada talas juga, dan aneka olahan makan lainnya. Ada juga pizza dari tepung itu, terus ada olahan juga makanan basah yang kami kelola dengan teman-teman UKM di Paroki Sukajang Ngerambe. Berarti dari Paroki Kristus Sukajang Ngerambe sendiri kelompok PSI juga siap untuk mendampingi teman-teman ya Bu ya, ketika ada mereka yang berinovasi dan UMKM nya sendiri. Ya, dari Paroki Kristus Sukajang Ngerambe PSI-nya tidak hanya mendampingi dari kegiatan basar ini, tetapi kami juga mengupayakan legalitas dari para UKM itu. Jadi kami mengadakan pelatihan atau menyelenggarakan NIB, kemudian PRT, bahkan ini ada 18 UMKM yang proses halal, sehingga dengan legalitas yang pasti akan, kalau UMKM lebih pede, pasarnya bisa lebih luas, dan kepercayaan dari konsumen juga tinggi, sehingga dengan adanya itu
perekonomian, meningkatkan daya beli bagi konsumen. Terima kasih atas waktu dan kekuatannya. Boleh kasih 3 kata Bu untuk UMKM Paroki Ngerambil biar tambah jaya. Siap. Tetap bersemangat, tetap berinovasi, jangan lelah. Terima kasih Bu. Ya.